Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan belajar banyak pada malam hari ini dengan satu tema yaitu kehidupan suci. Mungkin nggak sih sebenarnya di zaman seperti ini kita bisa menjalani hidup yang suci, karena kita tahu bahwa hidup adalah sementara, hidup adalah sekejap. Sampai suatu saat kita akan meninggalkan alam ini untuk berpindah ke alam yang lebih baik tentunya. Harapan kita. Baik, kita akan bertanya dan berdiskusi kepada narasumber kita yang luar biasa. Tentunya Anda tahu beliau adalah Biku Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Bante, kita membahas pada saat ini yaitu adalah kehidupan suci, Bante. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan suci itu, Bante? Kehidupan suci karena Sang Buddha mengatakan segala sesuatu itu bersumber dari pikiran. Ya. Pikiran inilah yang sesungguhnya yang hidup, sesungguhnya hidup. Ya. Masalah tubuh kita, ini hanya kita pakai, tubuh ini tidak tahu apa-apa. Yang menggerakkan adalah pikiran kita. Makanya kehidupan suci itu adalah kita harus mengatur pikiran kita pribadi, bagaimana pikiran ini tidak terkena virus-virus yang dari luar, sehingga itu kesucian akan bisa terjaga dengan baik. Ya, yang kita tahu bahwa di muka bumi ini terjadi dualisme, Bante, antara negatif dan positif. Ya. Apakah dengan tidak melakukan apa-apa kita bisa tetap positif? Sesungguhnya tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa melakukan apa-apa. Karena pikiran ini tidak pernah bisa diam. Dia selalu aktif, bergerak, tapi kita tidak menyadari bahwa aktivitas pikiran kita sendiri. Maka dari itu, semenjak kita lahir, siapapun juga yang lahir, pikiran selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Maka dari itu kita sebagai manusia yang bijaksana, pergerakan ini bisa positif, juga bisa negatif. Maka semua agama menekankan kalau bisa gerakan ini diaktifkan ke arah yang positif terlebih dahulu. Ketika lebih sering positif, kita akan terbiasa di dalam hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita ingin lebih tinggi lagi yang positif pun jangan dilengketin. Harus dilepas. Kita masuk bagaimana selalu batin dan pikiran kita bersih, jernih, hening, tidak ada gelombang apapun juga. Inilah tujuan kita untuk mencapai kesucian itu. Karena kesucian juga tergantung kebiasaan dalam pola pikir kita secara pribadi masing-masing. Kalau kita tidak pernah membersihkan batin dan pikiran, jangan harap kita bisa bersih. Jangan harap kita bisa suci. Ya, ada yang mengatakan bahwa bayi itu adalah suci, bersih. Apakah itu benar, Bante? Sesungguhnya tidak seperti itu, karena bayi itu adalah kontinuitas dari sesuatu makhluk yang mati di alam yang lain menuju ke alam manusia. Tumimba lahir maksudnya? Dia tumimba lahir ke sana, ke alam manusia ini. Otomatis di alam yang lain itu mereka dari alam mana? Maka dari itulah kalau kita perhatikan, ada mereka bayi lahir kok ini api terus. Wah, kita yakin ini mereka dari atas menuju ke manusia. Tetapi ada bayi, wah maunya menang sendiri, ngomong seenaknya, melakukan sesuatu yang lempar sini, sudah nggak aturan gitulah. Wah, kita lihat ini kok seperti itu sih, tidak bisa diem, gerak terus, aktif misalkan. Jadi dengan demikian ya kita lihat, wah ini gimana ini? Kasar ya mungkin. Dia kasar seperti itu. Atau membawa penyakit-penyakit yang didapat sejak dalam kandungan, Bante? Bisa juga, banyak faktor yang menentukan, karma lampau itu yang menentukan juga. Tetapi karma sekarang ini ya hubungan antara gennya orang tua kita, papa dan mamanya itu gimana, ini ada hubungannya dengan kekuatan energi pikiran batinnya itu. Itu yang membuat mereka hidup sampai seperti sekarang ini jadi anak kita. Ya, kalau dikatakan bahwa bayi itu suci, kalau saya lihat juga banyak juga bayi itu yang lahir mungkin membawa semacam penyakit bawaan, Bante.
entah itu kanker, entah itu kemudian menjadi polio. Apakah ini juga dari karma masa lampau dia sebelum kehidupan yang sekarang? Ya, biasanya itu kan manusia tidak menyadari ketika mereka kehidupan yang lampau ini, dia waktu sakitnya itu begitu kuat, pikiran, aduh, aku sakit kanker, sakit kanker, sakit kanker. Ya. Nah, ini tanpa mereka sadari nih, ketika dia meninggal saat itu, energi pikiran sudah terbiasa lengket, aku sakit kanker, ini terbawa. Seolah-olah bibitnya itu terbawa. Sesungguhnya itu adalah permainan dari pikiran nenek itu sendiri atau kakek itu sendiri yang saat dia mau meninggal itu, sehingga membawa mereka ke sana. Jadi sesuai dengan program pikirannya dia sendiri, seolah-olah dia dulu sakit, masuk jadi bayi sudah membawa penyakit. Ya, itu mungkin kalau bisa dijawab dengan tumimba lahir dari karma masa lampau ya Bante. Karena kan banyak ya, ini ujian, ini cobaan seperti itu loh Bante. Kata-kata ujian, cobaan itu sesungguhnya kalau kita analisa, sesungguhnya merendahkan yang di atas. Kalau yang kita katakan yang di atas mah tahu segala-galanya, tidak mungkin dia mau coba-coba kita. Berarti yang tidak tahu kita ya. Iya, maka itu yang kita ini yang bodoh tapi sok ngomong itu cobaan lah, ujian lah. Kan tidak ada kata-kata yang bisa dia sebutkan apa itu. Iya, Bante di dalam menghadapi sebuah keluarga yang seperti itu dengan kondisi misalnya anak yang seperti itu Bante, apa yang seharusnya kita lakukan? Memang kalau dia masih sebagai seorang anak, kita ini harus memahami sebelum kita ini mendapatkan perkawinan atau mendapatkan anak itu, alangkah baiknya suami istri ini mereka bersama-sama berdua itu setiap hari baca parita ya, doa yang positif yang dibangkitkan, positif yang dibangkitkan, otomatis gelombang yang positif akan menjadi anak kita. Tetapi kalau dia sudah kita ini dua-duanya ini tidak karu-karuan, seenak-enak yang kerja. Belum lagi hatinya pulang-pulang junek, capek, gawe anak, misalkan seperti itu. Jadi energi pikirannya tidak tahu kemana ini arahnya. Jadi yang masuk juga tidak tahu siapa saja yang bisa masuk, yang sesuai dengan gelombang kita. Maka dengan demikian kalau kita pikiran ngawur, itu juga ngawur, yang masuk juga ngawur. Jadi kita tidak bisa menentukan. Kita mau positif, harus dua-duanya dibuat yang positif dulu. Akan mendapatkan sesuatu yang positif itu. Oh itu kalau secara hukum energi bisa dijelaskan berarti ya Bante? Ya seperti gitulah. Kan bukan ujian ini berarti ketika kita... Jadi ketika proses penciptaan anak atau keturunan itu memang harus dilakukan dengan kesakralan, kesucian. Seperti itu mungkin Bante? Memang mereka itu kan istilahnya dengan kesungguhan hati, dengan mencintai, dengan pasangan hidup saling mencintai, pikiran begitu positif, punya niat yang sangat positif, dua-duanya pagi dan malam sama-sama berdoa, pikiran selalu ditenangkan. Dengan demikian itu positif energinya sudah luar biasa yang mereka bangkitkan dalam rumah tangganya itu, kita yakin dia akan mendapatkan kekuatan yang positif menjadi anaknya. Menarik kesadaran yang positif dengan sendirinya juga, itu alam. Hukum alam begitulah. Aja gitu ya, hukum alam. Jadi inilah hukum yang dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai energi, semuanya energi. Kita energi, pasangan hidup kita juga energi, anak-anak kita juga energi yang akan datang ke kita. Setuju, sangat logis Bante, sangat logis. Berarti mungkin ada keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal seperti ini yang tidak kita bicarakan ini. Mungkin sejenak bisa merenungkan ya Bante, bagaimana mereka proses pembuatannya dulu. Ya itu akan menarik kesadaran-kesadaran yang seperti yang dilakukan pada saat pembuatannya, mungkin seperti itu ya Bante ya. Jadi jangan sekali-sekali mengkambing hitamkan yang di atas. Yang di atas ini sungguh keterlaluan, sungguh keterlaluan. Baik Bante. Biasanya apa sih sebenarnya tujuan menjalani kehidupan suci ini Bante? Sesungguhnya ini merupakan tujuan dari semua orang ya, semua makhluk yang sadar. Karena manusia ini kebanyakan dia tidak menyadarin apa sih sesungguhnya tujuan hidup kita. Nggak roh, atau nggak roh nih. Jadi karena sama-sama nggak roh itu, yang ngomong juga nggak tahu, yang belajar juga tidak tahu, yang membaca kitab suci juga tidak tahu, yang nulis kitab suci juga tidak tahu. Sehingga dengan demikian ngawur semuanya. Maka itu tujuan kita secara jelas
makhluk itu adalah meningkatkan kualiti batinnya tiap saat. Untuk mencapai yang tertinggi itulah batinnya kan suci murni. Maka dari itu kualiti batin inilah sebagai tujuan kita bersama-sama hidup di dunia adalah meningkatkan kualiti makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi sampai yang tertinggi untuk mencapai yang maha suci itu dalam batin dan pikiran kita. Jadi dengan demikian kalau kita bisa membuat batin ini murni, jernih, cemerlang, disitulah berlian yang sangat berharga telah kita dapatkan. Hidup kita menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita mendapatkan nilai yang luar biasa harganya ini, dan kita bisa memberikan sesuatu yang berharga, yang begitu besar kepada makhluk yang lain. Ya, untuk mencapai kesucian itu apa perlu berlatih dalam suatu teknik tertentu? Sesungguhnya kita harus memahami, memang Sang Buddha ini sangat-sangat luar biasa, karena beliau ini bukan asal ngomong, karena dia sudah mempraktekkan, menjalankan. Karena beliau ini satu-satunya orang yang berani untuk melihat ke dalam pikirannya. Dipelajari, gimana sih pikiran itu, gimana sih? Prosesnya gimana sih? Yang bahagia itu gimana? Jadi disitulah dia menjadi makhluk yang pertama kali yang sangat mahir di dalam menata cara berpikir. Yang bagian ini membuat kita menderita, yang bagian ini juga membuat kita menderita. Bagian di tengah-tengah dari dualisme itu adalah tempat untuk kita tinggalin lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Itulah tepatnya jalan tengah. Bante, konon yang pernah saya baca di buku, seorang Siddhartha Gautama setelah menjadi Buddha, dia mempunyai kesaktian-kesaktian. Apakah itu akibat dari latihan-latihan penyucian diri yang beliau lakukan? Jangan dijawab dulu ya Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahathera. Baik, pembicaraan kita temanya adalah kehidupan suci. Iya Bante, saya pernah membaca dari buku-buku bahwa seorang Siddhartha Gautama ketika mencapai kebudaannya, banyak cita-cita yang beliau melakukan banyak sekali mukjizat atau kesaktian atau entahlah apa itu namanya pada waktu itu. Apakah ketika seseorang mencapai kesucian bisa menjadi seperti itu Bante? Sesungguhnya itu memang kesucian itu adalah tujuan dari semua makhluk. Kesaktian itu hanya sampingan, bukan tujuan yang utama. Yeah. Tetapi dunia ini sekarang terbalik. Mereka tidak ingin mencari kesucian, tetapi yang dicari kesaktian. Maka dari itu kesaktian itu sesungguhnya adalah mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memahami unsur-unsur yang ada di alam jagat raya ini maupun unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Seperti Sang Buddha ini, dia pernah membuat kesaktian yang luar biasa, terbang ke angkasa, yang bagian atas keluarkan api, langsung bagian separuhnya bawahnya keluar air. Langsung ganti lagi, seret, sebentar lagi yang atas keluar air, yang bawahnya keluar api. Nah ini menunjukkan permainan pikiran itu begitu hebatnya, dia bisa langsung cepat gantian. Karena kekuatan pikiran itu ketika pikiran set api, seharusnya keluar api aja. Di situ karena cepatnya permainan pikirannya, dia bisa mengatur 1/50 detik ini api, 1/50 detik langsung air. Jadi dengan demikian begitu mahirnya dia menggunakan kemampuan untuk memisahkan antara air dan api cepat, bisa pindah-pindah seperti itu. Ini memang bukan cuma Sang Buddha yang pada waktu itu yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Kemampuan tidak bisa yang lainnya. Bahkan Sang Buddha dari biji mangga dia bernyatakan ditanam langsung tumbuh, langsung besar, langsung berbuah. Nah itu kok bisa Bante? Inilah yang dinamanya permainan pikiran itu. Seorang Buddha sudah di luar logika kita. Tidak mampu kita bahas bagaimana itu prosesnya. Tapi seharusnya kalau kita mengacu kepada hukum sebab akibat, sebenarnya manusia bisa sampai ke sana. Tapi manusia tidak pernah mau mencapai ke sana ya Bante. Banyak belok-beloknya kayaknya. Karena itulah, karena beliau ini kan memahami unsur-unsur.
gen-gen, bibit-bibit, bagaimana prosesnya, bagaimana dia berkembang. Jadi waktu itu seolah-olah seharusnya dia menanam ini dalam waktu 10 tahun kemudian dia baru bisa seperti itu. Tetapi dia punya tekad bagaikan ditanam saat ini, ditanam pikirannya ke bibitnya itu. Kamu saat ini sudah 10 tahun. Ayolah berkembang sesuai dengan saat kamu 10 tahun itu, tunjukkan kemampuan kamu. Ditanam. Kekuatan pikirannya akan berproses bagaikan 10 tahun. Langsung dia berbuah. Ya. Itulah kemampuan pikiran dan tekad, apalagi batin yang murni, yang suci itu akan membuat seperti itu bisa terwujud. Kalau batin kita yang masih kotor, nggak mau dengar dia bibitnya itu. Ya, berarti memang ada pengetahuan yang memang mendalam sekali ya Bante kalau saya amati. Kemudian pengendalian energi, jadi mungkin ada 4 unsur yang api itu benar-benar dalam kendali pemahaman dan kendali itu ya Bante. Ya, saya rasa seperti itu seperti ya, kalau kita katakan, kita sekarang Sang Buddha katakan, kalau kita Sang Buddha dari India mau ke Indonesia, deket aja, sebentar bisa. Kalau kita naik pesawat, iya. Dengan cara apa dia bisa secepat itu? Dia itu membayangkan dunia ini seperti peta kecil, dikecilkan, cerit. Langsung aja. Jadi yang lautan yang begitu besar, di situ kelihatan seperti sungai. Sungai yang bisa diloncatin itu loh. Ya, betul. Kali kecil gitu ya, bisa diloncatin, tek, 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 tek. Ya. Tahu-tahu sudah sampai. Dia kaget, loh kok bisa sampai cepat sekali. Karena dia mampu memendekkan jarak yang jauh, dipendekkan. Jadi semuanya dibuat seperti permainan pikiran ini luar biasa mainnya. Ya. Kalau kita kan malas pikirnya. Mendingan beli tiket telepon. Iya kan Bante? Males Bante orang sekarang itu nggak mau berlatih gitu. Serba instan, maunya serba cepat. Seperti itu ya Bante. Baik Bante, sebenarnya apa sih yang didapatkan sewaktu menjalani kehidupan suci Bante? Sesungguhnya siapapun yang menjalankan kehidupan suci ini, pikirannya itu tidak pernah terkontaminasi oleh apapun juga. Jadi gelisah tidak pernah terjadi, takut dengan ini, khawatir dengan itu, bingung dengan masalah ini, kecewa dengan masalah itu, kacau balau itu tidak pernah ada. Jadi dia tidak pernah menderita lah. Batinnya murni, jernih, tidak pernah menderita seperti pikiran-pikiran pengotor ya, duniawi yang penuh dengan pengotor-pengotornya itu. Jadi dia lebih fresh, lebih segar, lebih santai, lebih happy. Berarti gini Bante, ada orang yang disebut orang anak-anak debil, orang anak-anak idiot, yang secara kecerdasan mereka tuh rendah sekali. Tapi kita lihat wajahnya yang polos gitu loh Bante. Kayak gitu lebih enak kayaknya Bante. Bersyukurlah sebenarnya orang, enggak dalam artian kita berpikir positif ya Bante ya. Harusnya orang mempunyai keturunan seperti itu bukannya malah menderita. Ini anak-anak spiritual nih kayaknya, anak-anak suci nih. Gimana ya Bante? Itulah, jadi kan kita idiot itu juga ada sesuatu penyebabnya ya, Kang Malampau yang menyebabkan dia seperti itu. Kalau memang dia dinilai secara batinnya, dinilai secara fisiknya, dinilai ini dan itu, ya ternyata ya dia masih ada sesuatu yang masih kurang di dalam perkembangan spiritualnya mereka. Tetapi kalau kita hanya nilai, loh ini kok polos, kok santai, kok seolah tidak ada beban, tidak ada penderitaan. Iya, kalau kita sebagai orang yang mengerti secara spiritualnya mereka seolah-olah happy. Tetapi secara kebutuhan dunia nantinya, dia kan orang tua akan takut. Khawatir nanti anaknya gimana nih kalau seperti ini ya. Kalau saya tinggal. Nah itulah, jadi dengan demikian ya mereka takut dan khawatir untuk memikirkan masa depan anak itu sendiri. Maka dengan demikian memang kehidupan suci ini, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, adalah sesuatu yang didambakan oleh semua makhluk. Ya. Tetapi ini semua juga punya keahlian dari tiap-tiap individu bagaimana supaya kita ini bisa membuat batin dan pikiran kita itu jernih, bersih dari semua sensasi apapun juga. Kalau ini bisa dijalankan, dia pun juga bisa melakukan dengan teknik yang diajarkan Sang Buddha, bagaimana batin dan pikiran kita itu bisa hening, bisa jernih, juga bisa bersih.
itu harus kita pelajarin, harus kita biasakan, harus kita ketahuin. Terus menerus untuk menjadi kebiasaan kita sendiri. Betul. Jadi ini bisa dijalankan kok. Apa yang Sang Buddha ajarkan itu ajarannya seperti ini harus dilaksanakan seperti ini, dipelajarin. Oh, hidup harus seperti ini, cara berpikir harus seperti ini. Ini yang membuat kita menderita dan ini yang membuat kita lebih jernih, harus dilaksanakan seperti ini. Jadi lama-lama teorinya yang kita pelajarin itu bisa diterapkan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan untuk bagaimana membuat batin ini lebih damai dan lebih jernih. Dalam perjalanan hidup, keyakinan adalah sumber energi, Bante. Ya, jelas tuh. Karena keyakinan ini adalah penekanan Sang Buddha itu satu, semua makhluk itu harus bijaksana. Orang yang bijaksana itu dia adalah orang yang pandai dalam mengatur cara berpikirnya setiap saat. Sehingga menyebabkan dia bisa tenang dan damai. Kalau dia sudah tenang dan damai ini ternyata syaratnya itu dia selalu eling dan waspada, ini loh yang aku cari. Maka dari itu eling dan waspada ini mulai sekarang ini harus kita bangkitkan dalam diri kita masing-masing. Sadar damai, sadar damai. Kesadaran kita ingin membawa kita juga untuk mencapai kedamaian itu. Jadi ini yang harus kita kembangkan terus untuk apa? Untuk disempurnakan. Ditata ulang, diperbaikin terus cara berpikir kita untuk mencapai kedamaian dan keheningan sehingga kemurnian, kesucian itu bisa diperoleh dalam pikiran kita setiap saat. Ya. Nah, kalau kita yakin seperti ini, akhirnya juga yakin apa yang Sang Buddha tekankan itu ternyata kita itu ditekankan oleh Sang Buddha, cukuplah kita mengendalikan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Iki loh, pelajari ini aja. Terus menerus dipelajarin, yang mana membuat kita menderita itu jangan dimasukkan. Yang mana membuat kita lebih damai, lebih bahagia, ayolah kita masukkan bersama sebagai program pola hidup kita bersama. Jadi simple kok, ajaran Sang Buddha itu sangat simple. Tidak usah kamu percaya, tetapi pelajarin, dengarkan dengan baik-baik, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini dijalankan, aku lebih bahagia. Pakailah itu sebagai pedoman hidup. Kalau kita pakai ajaran-ajaran yang membingungkan, sudahlah buang aja sebagai sampah yang tidak ada gunanya. Ngapain hal yang membingungkan kok dipostingin? Tambah pusing, Bante. Ya itu, yang pusing itu buang aja. Yang simpel aja, umur 40 tahun mengendalikan panca indera baru mulai terkendali, Bante. Ternyata bukan sesuatu yang mudah sekali. Sesungguhnya kan bukan sesuatu yang mudah sekali. Sesungguhnya ini kan tergantung bagaimana orang tuanya itu mengisi kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak tahu harus bagaimana mengisi kepada anaknya, ya anaknya sendiri nanti ya hidupnya sesuai dengan apa kebiasaan orang tuanya. Nah, sekarang orang tuanya tidak punya pengalaman yang cukup juga untuk dia bisa memberikan ininya, Bante, ke anak, Bante. Pengalamannya ya, jatuh bangunnya mungkin. Kadang-kadang orang kalau belum jatuh belum ngeh. Tapi sebentar, Bante, diskusinya ditahan dulu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami. Tentunya Anda yang berada di Kediri, apa kabar? Di Tulungagung, di Blitar, di Jombang, dan mungkin di Banyuwangi, atau mungkin di Madiun sudah bisa menangkap siaran kami. Baik, masih bersama saya Sata Dewi dan tentunya yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahathera dalam tema kehidupan suci. Iya, Bante, tadi saya ingin tanyakan, dalam perjalanan hidup, kebajikan adalah pelindung. Penjelasannya bagaimana, Bante? Iya, kebajikan itu merupakan akan jadi pelindung secara wajar, itu benar-benar terjadi. Karena banyak umat kita yang sering datang ke wihara, akhirnya mereka mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka selalu berbuat baik pada orang-orang yang ada sekitarnya. Dia punya toko. Ketika tukang beca itu dari pagi sampai siang, dia tidak dapat penumpang, terus duduk di sana. Nah, pemilik toko ini kan kasihan. Kalau gitu saya kasih dia 1 bungkus nasi sama air aqua. Atau 1 bungkus nasi dengan kopi lah. Kasih, Pak, makan dan minum Pak ya. Nah, sebagai seorang tukang becak, dia dari tadi tidak bisa dapat duit, mau makan dari apa? Ini dapat makanan 1 bungkus dengan kopi. Ini sangat berharga bagi dia. Benar.
Aku senang aku. Jadi dia merasa senang. Bersyukur. Terkadang kala mungkin mereka kasih kue lah, kasih minuman inilah, minum. Jadi sering memberi. Dia tidak mengharapkan apa-apa kok. Dia cuma bersahabat lah. Karena konconnya dewe yang sedang susah dibantulah. Welas asih berarti. Welas asihnya dikembangkan. Akhirnya ketika waktu ada kerusuhan, sini rame-rame sana itu, akhirnya mereka tukang becaknya langsung bareng-bareng ke depan toko itu. Bu, buka tokomu, tak jogo nih. Ada yang bawa pentung, ada yang bawa celurit, ada yang bawa pisau, semuanya dijaga. Jadi dia terlindung. Ya. Nah, tokonya rame, tokonya lainnya tutup di kabeh. Yang lainnya kan mau belinya toko itu yang buka. Ya. Jadi dengan demikian itulah kebajikannya dia itu akan menjadi pelindung yang nyata. Jadi dengan demikian tidak usah kita ngomong api mlebu surga. Di dunia ini juga terlihat dia akan terbentuk seperti surga karena membahagiakan banyak orang, membuat orang lain juga senang dan bahagia. Betul. Itu surganya dunia ini. Bahkan di tengah kesulitan yang lain dia masih mendapat surga, istilahnya gitu ya Bante. Begitu. Karena perbuatan kebajikan. Kebajikannya akan menjadi pelindung bagi dirinya. Wah, itu sesuatu yang jelas sekali Bante. Kebijaksanaan laksana cahaya di siang hari dan kesadaran yang benar adalah pelindung di malam hari. Bagaimana penjelasannya? Kebijaksanaan ini memang sesuatu yang luar biasa. Karena Sang Buddha katakan bijaksana itu, dia mengerti dengan jelas pikiran yang model apa yang mengotori batinnya, itu sudah tidak mau dipikirkan lagi, dibuang semuanya. Pikiran apa yang membuat dia lebih tenang dan lebih damai, itulah dikembangkan, dikelola terus-menerus. Sehingga dengan demikian ketika batinnya lebih tenang, lebih damai, ini akan cerah, terang benderang, yang tidak pernah berhenti memancarkan energi yang sangat terah. Maka itu kebijaksanaan ini adalah kemampuan yang luar biasa dari tiap-tiap individu yang mampu mengolah cara berpikir, membebaskan dari semua penderitaan, mencapai kedamaian yang sesungguhnya, terus-menerus seperti itu akan menjadi sinar yang luar biasa. Ya, bagaimana mendorong masyarakat di sekeliling kita atau dalam skop yang lebih kecil keluarga kita untuk menjalani hidup lebih suci, Bante? Nah, kesucian ini atau tidak suci kita harus memahami antara jalan tengah dan yang bukan jalan. Tetapi kita sudah terbiasa terjerumus ke jalan duniawi. Ya itulah, makanya itu Sang Buddha mengatakan kita ini diminta untuk jalan tengah, tapi kita sudah terjerumus ke jalan duniawi, suka pada hal-hal yang kita inginkan. Ini yang kita kejar terus. Ya, nafsu keinginan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang sebelah kanan yang kita inginkan. Kita akhirnya pikiran ini terjerumus, terbawa arus oleh sesuatu yang kita harapkan itu, yang kita kejar terus. Nah, akhirnya yang kita kejarkan ini membuat kita tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, terus mengejar. Jadi kita diperbudak, pikiran kita jadi budaknya nafsu keinginan. Demikian juga kita ini juga tidak tahu, kita selalu mengikuti sesuatu apa yang tidak aku inginkan, aku ingin tolak. Sesuatu yang negatif yang tidak kita inginkan. Jadi kita ingin tidak mau jalan yang kiri, tidak mau yang kiri, tidak mau, pokoknya dia selalu ingin tolak. Jadi dengan demikian ini kita selalu kanan kiri terus menerus seperti ini. Cara hidup yang seperti inilah Sang Buddha katakan, inilah kehidupan duniawi yang mengotorin batin dan pikirannya secara pribadi. Sehingga dengan demikian dia tidak tahu way out yang diberikan oleh Sang Buddha, jalan tengah. Kita harus berada di tengah-tengah dari dualisme itu, bukan kanan, bukan kiri, tetapi menekankan di sinilah kesadaran diperkuat di tengah-tengah itu. Cukup tahu ada sesuatu yang menyenangkan, yang positif yang kita dapatkan, kita tahu, tapi tidak melekat. Demikian juga kita juga akan merasakan ada sesuatu yang negatif, kita mungkin difitnah, direndahkan, dicaci maki, kita tahu, tapi kita juga tidak marah dan tidak benci, dilepaskan semuanya. Sadar, tahu lepas, berkali-kali seperti itu, tidak ada satupun yang digenggam, dicengkram, dimasukkan dalam ingatan kita, dibuang semuanya. Karena itu
bukan cara berpikir seorang yang ingin mencapai kesucian dalam batinnya. Dibiasakan demikian ini, tidak ada yang digenggam, tidak ada yang dimasukkan dalam ingatan. Lama-lama batin kita kan lebih jernih, lebih jernih, lebih jernih. Kebiasaan itulah yang dibentuk sadar dan sadar sepenuh-penuhnya. Tidak mau dipermainkan oleh perasaan, tidak mau dipermainkan ingatan-ingatan, tidak mau dipermainkan oleh bentuk-bentuk pikiran kita. Perasaan yang kita inginkan apa? Kita ingin yang positif. Kita menolak yang negatif, itu perasaan kita. Ini kita tidak mau dipermainkan itu lagi. Ingatan itu apa? Ingatan untuk kita mengingat sesuatu yang sudah terjadi yang lampau, itu membuat kita jengkel, mangkel, kecewa, tidak puas. Ini sudah kita harus buang. Jangan terpengaruh oleh ingatan itu. Matikan aja udah ya kalau TV. Kita memikirkan sesuatu yang akan datang, rencanakan sesuatu yang akan datang, ini akan timbulkan khawatir dan takut. Maka dari itu, dengan demikian kita tidak mau ikut bentuk-bentuk pikiran yang seperti itu, supaya kita bagaimana supaya kita di tengah-tengah ini sadar, sepenuhnya sadar, membebaskan dari semuanya itu, karena sadar itu yang terpenting. Sadar ini yang bisa membawa kita menjadi makhluk yang tersadarkan. Jadi orang yang sadar, dia akan masuk di dalam kesadaran yang sepenuh-penuh sadar, yang masalah perasaan, masalah ingatan, masalah pola-pola pikir kita, itu sampah sesungguhnya. Tapi kita dipermainkan oleh itu terus. Jadi kita tidak pernah hidup damai. Karena tidak tahu poin intinya untuk mencapai kesucian itu hanya sadar, ini yang terpenting. Itulah. Jadi siapapun juga melakukan ini, dia akan mendapatkan kedamaian dan kesuciannya. Ya, Bante, makhluk yang sepenuhnya tersadar itu berada di alam mana kalau di tumimba lahir ya Bante? Di alam manusia atau di alam surga? Pertama, kedua, mungkin yang berikutnya Bante? Yang benar-benar murni ya sebenarnya. Kalau dia sudah mencapai tersadarkan dengan sepenuh-penuhnya sempurna, dia sudah tidak di alam manapun juga. Karena dia sudah di luar sangkara, sudah asangkata, sudah tidak mampu kita pikirkan lagi. Udah gak ada yang dia mana pikir, itu? Karena itu sudah tidak ada rumusan, mana lagi? Ya, masih orisinil Bante. Jadi kita jangan berpikir untuk menyalahkan siapa-siapa. Kita pikir bagaimana kita harus membersihkan batin kita, sungguh-sungguh menjalankan, menjadi manusia yang sadar dan sadar sepenuhnya, itulah yang terbaik. Ya, jadi sebenarnya di alam-alam berikutnya, ini setelah kita tumimba, kita kan berkelana di 31 alam tuh ya Bante, tumimba lahir ya Bante. Yang mendekati suci itu yang di alam mana Bante sebenarnya Bante? Kalau di surga pertama apakah sudah tidak ada hawa nafsu? Surga pertama, kedua, ketiga itu masih ada. Masih ada ya? Karena kita itu namanya masih di dalam kama wacara bumi. Itu surga 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu termasuk kama wacara bumi. Ini masih ada nafsu-nafsu keinginannya di situ. Masih ada permainan ini. Lalu berarti ya? Di alam manusia, alam binatang juga ada nafsu-nafsunya. Alam-alam setan kelaparan, alam-alam gondorowo, alam-alam neraka, ini juga ada nafsunya. Jadi semuanya ini kama wacara bumi. Nah, dari atas itu di alam dewa ini tadi, ya di atasnya alam dewa namanya rupa loka yang masih punya bentuk. Bentuk itu maksudnya? Bentuk ini adalah permainan dari pikirannya, bisa membentuk macam-macam dia. Masih membentuk macam-macam. Ini ada sekitar 3, 4, 12 tingkatan. Di situ masih ada bentuknya. Nanti di situ kita di antaranya itu ada alam-alam yang namanya sudawasa. Sudawasa ini adalah alam di mana para suciwan tinggal. Yaitu mereka yang sudah mencapai kesucian yang tingkat ketiga. Ketiga itu yaitu yang disebut anagami. Anagami ini mereka sudah tidak lahir lagi di mana-mana, cuma menunggu waktu di alam itu. Kapan dia suci murninya, saat itu dia akan masuk nibbana. Demikian juga sesungguhnya di alam-alam dewa itu para suciwan lebih banyak daripada alam bumi ini. Kenapa? Karena Sang Buddha kan dia mengajarkan kepada ibunya 3 bulan di surga tingkat kedua
Sehingga di situ banyak orang suci, makhluk yang suci mencapai saat itu. Termasuk ibunya Dewi Mahamaya mencapai kesucian arhat. Sekarang masih tunggu di surga tingkat yang keempat. Kalau Sang Buddha sendiri sudah di Sang mana? Buddha sudah mencapai namanya Nibbana, sudah luar biasa. Tidak datang lagi ke bumi. Sudah tidak perlu lagi datang lagi. Dan dilanjutkan oleh para biku. Ya, dilanjutkan oleh bodhisattva calon-calon Buddha yang akan datang. Yang punya tugas. Ya, Bante, aduh kalau dengernya kayak gitu kayaknya dunia ini begitu ramai, penuh warna-warni, Bante. Kalau kita tuh mimba lahir juga nggak sendirian gitu loh, Bante, maksudnya. Ada tempat-tempat yang layak lah yang perlu kita ini kan. Di mana dan bagaimana kita dapat menemukan kehidupan suci pada masa sekarang, Bante? Kalau seperti itu ternyata dalam kehidupan duniawi yang luar biasa seperti ini. Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, tentunya masih bersama saya, Satna Dewi, dalam acara Manage Your Mind di segmentasi terakhir kita. Dan tentunya tema kita adalah kehidupan suci. Apakah kita bisa hidup suci di zaman yang sekarang ini, Bante? Di zaman yang serba, aduh, kayaknya segala hal baru bermunculan dan kita ingin itu loh, Bante. Gimana, Bante? Ya, memang selama kita ini masih kecemplung di dalam dunia ini, masih berada di lingkungan kehidupan seperti sekarang ini, itu berjaya sarana untuk mengotori batin kita itu masih banyak. Iya. Itu sulit untuk kita bisa hidup dengan suci. Maka itu Sang Buddha katakan, hutan adalah tempat yang sangat cocok. Karena di situ tidak ada kondisi yang bisa mengotori batin kita. Hutan, kita tidak akan ada musuh di sana. Di tempat hutan itu juga tidak ada sesuatu yang bisa merayu kita untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu hutan ini adalah tempat sarana yang tenang dan damai dan akan mempengaruhi batin dan pikiran kita juga tenang dan damai. Maka dari itu para pertapa yang sesungguhnya mereka lebih senang hidup di hutan, di gua-gua karena tidak ada interaksi dengan hal-hal yang lain. Selama kita masih melihat sesuatu, apakah TV lah, radio kayak atau mungkin baca-baca buku, majalah dan sebagainya, ini akan menimbulkan permainan pikiran kita sendiri, termasuk dari telinga kita, hidung kita, dan mulut kita, lidah kita. Pikiran kita banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa menyebabkan kita selalu bergerak, selalu aktif memikirkan sesuatu. Tetapi kalau kita sudah memahami seperti ini, hidup menyepi, ketika batin kita ini dipengaruhi oleh suasana yang sepi, setidak-tidaknya batin kita juga ikut terpengaruh. Rasa damai, rasa sepi, rasa tidak ada apa-apa, ada muncul dalam pikiran kita, seolah-olah bersih, suci saat itu. Tetapi belum suci, belum murni. Kita paham, tetapi ini ada sarana yang mendukung kita untuk mencapai yang lebih dalam lagi. Dengan demikian itulah yang dikatakan kehidupan suci itu akan dicapai kalau mereka memahami sarana yang bagaimana yang mereka bisa jalankan bisa menyebabkan keadaan batinnya lebih jernih dan lebih bersih. Sarana itu dijalankan mereka dapat. Sarana itu tidak dijalankan hanya ngomong doang, nggak oleh-oleh, nggak pernah dapat. Maka dari itulah yang dengan demikian inilah teori dan praktek itu harus sejalan. Teorinya begini harus dijalankan. Kalau kita tidak mempraktikkan, tidak akan satupun yang bisa membersihkan batin kita. Kecuali diri kita memahami dan kita tidak mau dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, Bante, kalau tadi Siddhartha Gautama atau Sang Buddha katakan bahwa kehidupan di hutan menyepi itu adalah hal yang baik. Tapi hutan sekarang juga udah jarang deh, Bante, kayaknya. Bagaimana contohnya lah seorang biku nih, Bante. Di zaman yang teknologinya semakin canggih seperti ini, Bante. Dan saya lihat bahwa seorang biku tetap dalam kehidupan yang kalau dibilang saja mungkin secara ini saja. Tapi untuk teknologi misalnya, kan saya punya teman Facebook seorang biku dari Thailand, dari Suriname, Sri Lanka kalau nggak salah, Bante. Apakah pemakaian teknologi-teknologi seperti itu tidak mengganggu kesucian batin seorang biku? Ya, memang dikatakan mengganggu
pasti mereka juga terganggu. Adalah ya. Maka dari itulah namanya, karena dia tahu itu merupakan tanggung jawab dia, bagaimana tiap-tiap wihara dia punya tugas toh. Biku ini bagian apa, biku ini bagian apa. Karena biku itu dia punya tugas untuk bagian internet, untuk human resources-nya, humasnya ke masyarakat. Dia harus kontak dengan siapa-siapa melalui internet itu. Maka dengan demikian itu merupakan tanggung jawab mereka untuk ke masyarakat. Tetapi dia harus punya kemampuan untuk tanggung jawab ke dalam. Maka dari itu Sang Buddha memang menekankan dia harus pandai-pandai, seorang biku manapun juga ketika dia jadi biku itu dia harus 5 tahun tidak pernah kontak dengan siapa-siapa, melatih diri, melatih dengan sungguh-sungguh. Kalau dia menjalankan dengan sungguh-sungguh, pasti sudah ada hasil yang dia dapatkan dalam pikirannya, cara berpikirnya, cara mengendalikan pikirannya. Dia akan lain daripada biku yang masih baru jadi langsung terjun masyarakat, sangat jauh berbeda. Maka dengan demikian, apa yang diajarkan Sang Buddha itu kalau diterapkan dalam kenyataan, dibentuklah satu biku yang sudah latihan lama, 5, 6 tahun, 7 tahun, dia latihan dengan sungguh-sungguh, baru dia terjun ke masyarakat, baru biku ini dia sudah punya pegangan yang kuat dan kokoh, mantep, tidak tergoncangkan oleh apapun juga, baru bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun terjadi apapun juga, dia tidak sampai terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun juga yang di luar dirinya. Karena dia bisa memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ya. Secara direct, karena Sang Buddha sedang menekankan yang paling penting adalah quality dari batin dan pikiran kita masing-masing. Ya. Tetapi kalau dunia yang penting, pokoknya ini penting. Dia sudah memberikan target yang penting ini macam-macam. Ternyata yang dia dapatkan yang paling penting, ternyata dia juga tidak pernah bahagia yang dia dapatkan itu. Maka dari itu Sang Buddha menekankan quality batin ini lebih penting. Jadi dia menjaga keadaan batinnya tidak pernah terkontaminasi oleh apapun juga. Dia selalu fresh, selalu segar, selalu happy dimanapun juga. Jadi dengan demikian ini otomatis itulah sarana yang penting yang harus diketahui oleh tiap-tiap individu. Kita condong kemana? Ya. Kalau kita condong masih mengikuti kekotoran-kekotoran itu diikutin terus dan kita tidak pernah membersihkan, walaupun begitu ternyata biku itu juga masih terkontaminasi. Dia masih terpengaruh gitu, dengan interaksinya itu. Maka dengan demikian kita juga tidak tahu biku itu sudah menjalankan sampai di mana. Dia melaksanakan di mana? Apakah dia hanya teorinya saja, ataukah dia sudah mempraktekkan baru masuk ke teori, atau sudah mempraktekkan langsung komunikasi dengan yang lain? Tidak ada satupun yang tahu. Maka dengan demikian ya kita selama itu kita mendapatkan input yang positif dari biku itu, gunakanlah ilmu pengetahuan itu untuk kita serap sesuatu ilmu yang membawa manfaat untuk kita. Biku juga manusia ya Bante? Masih tetap manusia. Yang sedang bertekad juga untuk menjadi ya, dia berusaha Bante untuk menjalankan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia ini. Ya, Bante, sebagai seorang biku, apa perbedaan ketika Bante sendiri bertapa di hutan Thailand selama beberapa tahun dengan kehidupan yang sekarang? Apakah pengendaliannya jauh lebih sulit yang sekarang? Penataannya? Sekarang begini ya, kalau kita di hutan itu 24 jam itu di tangan kita. Ya. Kita mau tidur kapan pun, tidak usah tidur pun juga tidak menjadi masalah. Karena kita tidak ada komunikasi, tidak pernah kontak dengan siapa-siapa. Jadi kita bisa melatih terus. Jadi dengan demikian kalau kita sudah demikian ini kan kita, hari ini hari yang bagus. Saya seger, saya sehat. Malam ini aku tidak tidur, meditasi terus. Dia bisa jalankan. Hari ini pagi ini meditasiku enak. Aku tidak usah makan dah, tidak perlu makan, meditasi terus. Jadi dengan demikian dia bisa mengatur 24 jam untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau sekarang, sebentar lagi ada yang kontak Bante, ada yang SMS, ada yang BB-BB-an, ada yang internetan, dan macam-macam. Ya. Jadi dengan demikian ya otomatis waktu bukan milik sendiri lagi. Kita sudah terpengaruh, waktu kita sudah tersita oleh mereka-mereka itu. Sebentar Bante, ada masalah ini nih, Bante ini orang tua saya meninggal, Bante yang ini sakit, dan macam-macam.
Jadi mereka minta didoakan, minta diperhatikan, minta jalan keluarnya gimana. Bante, rumah saya kemalingan. Ini saat-saat mau deketin puasa kok malingnya banyak misalkan. Wajar ya? Ada aja itu. Ada aja. Baru aja yang telepon tadi. Untuk kebahagiaannya Bante, dengan berbagi itu Bante kan melayani ya Bante ya, nolong orang segala macam gitu. Untuk kebahagiaan seorang Bante gimana? Lebih enak mana? Lebih bahagia mana ketika menyendiri itu atau ketika berinteraksi, berbagi? Ya, kalau kita perhatikan ya, kita harus mengatakan memang lebih enak di hutan ya. Oh gitu ya, lebih Jadi menyendiri kita ya? pikiran ini lebih jernih, lebih mantap, lebih kokoh, lebih kesempatan untuk merenungkan lebih banyak. Itu lebih baik untuk perenungan-perenungan itu, untuk kemajuan batin kita sangat cepat di situ. Karena kalau kita sekarang gini, kalau kita meditasi, biasanya meditasi itu jam 3, kita harus selesai jam setengah 6 untuk siap-siap. Tetapi ketika kita waktunya mau meditasi sungguh-sungguh, puasa jam 3 pagi sampai jam 9, tidak usah makan lah, meditasi terus. Sesudah itu meditasi lagi. Jadi ditambah, kita lebih tenang, lebih jernih, lebih damai, itu lebih kuat batin kita. Sangat baik lah tinggal di hutan itu memang. Sangat baik. Berarti apa benar ketika orang menjalani hidup dengan dalam kemurnian, tak satu pun yang dapat menghancurkannya? Ya memang sih kalau dikatakan begini memang begitulah. Jadi siapapun juga yang hidup dimanapun juga, batin dan pikirannya murni, jernih, tidak dipengaruhi oleh apapun juga, dia lebih pasti bahagia toh. Maka dari itu kita sebagai manusia mulai saat ini, marilah kita sadar, kita harus pandai-pandai gunakan mata kita. Apapun yang kita lihat, bolehlah masuk, sekedar masuk lewat, dan biarkan dia berlalu lagi. Supaya tidak mengotori batin dan pikiran kita. Demikian juga apapun yang kita dengar melalui telinga kita, biarkanlah dia masuk, biarkan dia berlalu, jangan ingat dan masukkan dalam ingatan kita. Lepaskan semuanya untuk membiasakan lepas dan supaya batin kita tetap jernih. Demikian juga apapun yang kita cium melalui hidung kita, harum atau busuk, biarkanlah dia berlalu, biarkanlah mereka berproses apa adanya, jangan kita ikat. Apapun yang kita kecap melalui lidah kita, enak atau tidak enak, kita cuma tahu dan sadar, lepas dan lepas. Apapun yang kita sentuh melalui tubuh kita, dingin, panas, halus atau kasar, kita cukup tahu dan sadar, lepaskan semuanya. Disinilah latihan-latihan untuk memperkuat tahu dan sadar, tidak melekat, tidak mau dipermainkan oleh memori kita, tidak membentuk pola-pola pikir maupun apapun juga, tidak mau terbawa oleh perasaan apapun juga, tetapi kita perkuat sadar sepenuh-penuhnya, termasuk pikiran kita. Pikir bolehlah kita melakukan tugas berpikir, memikirkan sesuatu, tetapi setelah selesai tugas, lepas, jangan dimasukkan dalam memori, jangan dimasukkan dalam bentuk-bentuk pikiran kita, lepaskan semua, perkuat terus kesadaran. Dengan cara seperti ini, siapapun juga yang tidak melekat sama tubuh jasmani, biarlah tubuh begitu adanya. Yang tidak melekat sama perasaan, biarkanlah perasaan itu muncul apa adanya. Tidak melekat sama ingatan apapun juga, benci, jengkel sudah tidak mau diingat lagi, dilepaskan semuanya, dia tidak pernah jengkel dan benci lagi, dan tidak pernah khawatir dan takut untuk memikirkan waktu yang akan datang, karena permainan pikiran kita dilepaskan semua, terus diperkuat kesadaran kuat dan sangat kuat, sadar sempurna, akhirnya kita mencapai maha sadar. Disitulah kemurnian yang kita akan peroleh, akan menjadi milik kita bersama. Hanya tinggal praktek seperti ini, kemurnian yang kita cita-citakan akan menjadi kenyataan bagi kita semua. Mari kita praktekkan, jalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga damai dan bahagia, kemurnian hidup kita akan kita peroleh dalam kehidupan ini juga. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita tahu kadang beban hidup membuat semuanya menjadi berat. Tetapi jalan yang telah diterangkan tadi oleh Bante menjadikan kita lebih ringan menghadapi kehidupan, seperti itu. Lebih ringan, lebih damai, lebih tenang. Dan
kadang-kadang kalau saya berpikir, emang gue pikirin gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah capek mikir, emang gue pikirin, itu kayaknya melepas beban dari pikiran kita. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita telah belajar banyak di satu jam ini. Saya juga belajar, dan tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya kata akhir kita adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.